Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah memberitakan mukjizat Tuhan di dunia yang skeptis. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 1 ayat 14 sampai ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zaharia kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Lukas pasal 1. Dalam konteks sejarah penulisan Injil Lukas pasal 1, ayat 14 sampai ayat 19, Imam Zaharia berdiri di bait suci, bergulat dengan ketidakpercayaan, setelah malaikat Gabriel menyampaikan berita menakjubkan tentang kelahiran putranya, yang harus diberi nama Yohanes. Momen ini terjadi dengan latar belakang masyarakat yang penuh dengan skeptisisme dan keraguan. Bangsa Israel sedang menantikan penggenapan janji-janji ilahi, namun merajalelanya ketidakpercayaan telah merasuki kehidupan mereka. Kebisuan Zaharia yang bersifat sementara, sebagai akibat dari sikap skeptisnya, menjadi pengingat yang menyedihkan akan tantangan dalam mewartakan mukjizat Tuhan di dunia yang sering mempertanyakan hal-hal luar biasa yang tidak mampu dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks dunia yang skeptis saat ini, di mana keraguan seringkali menutupi iman kita, pesan dari pertemuan Zaharia semakin bergema. Pernyataan malaikat tentang kelahiran yang ajaib, karena tidak masuk akal, mencerminkan sifat skeptis zaman kita sekarang, di mana keajaiban seringkali ditanggapi dengan sinisme. Pesan Tuhan kepada kita jelas, meskipun ada keraguan di sekitar kita, kita dipanggil untuk dengan berani mewartakan bahwa mukjizat Tuhan masih ada dan selalu ada. Dunia mungkin mempertanyakannya, namun kuasa karya Allah yang mentransformasikan dalam hidup kita tidak dapat disangkal. Sekali lagi, mukjizat Tuhan tetap ada, bahkan ketika kita dihadapkan pada keraguan, dan tugas kita adalah menjadi saksi yang berani, khususnya di masa yang penuh keraguan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggapan kita terhadap skeptisisme dunia menjadi bukti iman kita kepada Yesus. Pernyataan Imam Zaharia pada akhirnya, setelah terbebas dari kebisuan sementara, berfungsi sebagai model tanggapan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengatasi kebisuan, untuk dengan berani dan percaya diri, membagikan kisah-kisah tentang campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kesaksian kita menjadi instrumen yang ampuh dalam menghilangkan keraguan, dan mengarahkan orang lain pada realitas kuasa transformatif Allah. Untuk memperkuat iman kita di tengah dunia yang skeptis,
kita harus memupuk kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan terhadap janji-janji Allah. Keraguan awal Zaharia ditanggapi dengan keheningan ilahi, namun rencana Tuhan tetap berjalan. Dalam menghadapi skeptisisme, kita dipanggil untuk percaya bahwa janji-janji Allah itu pasti, dan mukjizatnya akan terjadi. Iman kita menjadi mercusuar harapan, menyinari keraguan yang mungkin ada di sekitar kita. Saat kita menghadapi dunia yang skeptis, komitmen kita terhadap pemuridan yang dirancang dengan sengaja adalah yang terpenting. Kita harus memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan, membiarkannya membentuk keyakinan dan tindakan kita. Semakin kita berakar pada kebenaran kitab suci, semakin kuat pula iman kita dalam menghadapi skeptisisme. Tanggapan kita harus mencakup upaya terus-menerus untuk mencapai pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Kesimpulannya, biarlah hidup kita menjadi kesaksian hidup bagi orang lain di sekitar kita, dan mewartakan mukjizat Tuhan di tengah dunia yang skeptis. Semoga kata-kata dan tindakan kita mencerminkan kuasa transformatif Yesus Kristus. Marilah kita berdoa meminta keberanian untuk dengan yakin membagikan iman kita, bahkan ketika kita diperhadapkan pada sikap skeptis, dan meminta kerendahan hati untuk mempercayai karya ajaib Tuhan dalam hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dunia yang sering ditandai dengan sikap skeptis, berilah kami keberanian untuk dengan iman mewartakan mukjizat-mukjizat-Mu. Semoga hidup kami menjadi bukti kuasa transformatif-Mu, dan semoga kata-kata kami mematahkan keraguan, dan mengarahkan orang lain pada realita kasih-Mu. Kuatkan iman kami, ya Tuhan, dan bantu kami mempercayai janji-janji-Mu, bahkan ketika dunia meragukan dan mempertanyakannya. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.